Tadi pagi, kendaraan umum dibatasi secara ekstrim. Apa sih tujuannya? Tujuannya mengirimkan pesan kejut. Antre panjang tepat di sisi jalan raya. Ini terpaksa dilakukan ratusan penumpang bus Transjakarta agar mereka dapat naik bus di halte Puri Beta Ciledug untuk menuju lokasi kerjanya. Sejak diterapkannya pengurangan rute dan jam operasional moda transportasi publik, warga kini harus berjibaku agar dapat terangkut bus Transjakarta. Antrean penumpang bus Transjakarta juga terjadi di halte Uki Cawang, Jakarta Timur, Senin pagi. Petugas terpaksa membatasi calon penumpang di pintu masuk agar mereka tidak berdesak-desakan di dalam halte. Namun kondisi ini berdampak pada panjangnya antrean hingga ke jembatan. Ya kalau begini nih pilihannya mungkin benar di lockdown saja ya. Jadi kita nggak sengsara di jalanan mungkin ya. Ya mungkin memang sengsara di dalam hal cari nafkah ya. Di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat, antrean panjang bus Transjakarta juga mengular panjang hingga keluar halte. Bahkan untuk bisa naik bus Transjakarta, para penumpang harus menunggu setidaknya 1 jam. Para penumpang kecewa dengan kebijakan Pemprov yang malah membuat kesemrawutan baru di moda transportasi umum ini. Percuma kalau misalnya kayak armada dikurangi, tapi penumpang tetap numpuk aja di halte kayak gitu kan. Para pekerja juga kan belum ada diliburin juga. Pembatasan transportasi umum di Jakarta untuk mencegah penyebaran virus corona justru berimbas kepada penumpukan penumpang di luar stasiun, salah satunya di stasiun MRT Dukuh Atas. Penumpang diperbolehkan masuk per 1 kali keberangkatan karena dari pihak MRT Jakarta tidak ingin adanya penumpukan penumpang di dalam stasiun. Pemerintah memutuskan mengurangi rute dan jam operasional transportasi publik sebagai upaya antisipasi penyebaran virus di transportasi umum. Operasional bus Transjakarta dibuka pukul 6 pagi hingga 6 sore dan hanya ada 13 dari 248 rute bus yang beroperasi sebelumnya. Tadi pagi, kendaraan umum dibatasi secara ekstrim. Apa sih tujuannya? Tujuannya mengirimkan pesan kejut kepada seluruh penduduk Jakarta bahwa kita berhadapan dengan kondisi ekstrim. Jadi ketika orang antri panjang baru sadar, oh iya, COVID-19 itu bukan fenomena di WA yang jauh sana. Ini ada di depan mata kita. Kalau kita tidak mengirimkan pesan efek kejut, ini penduduk di kota ini masih tenang-tenang saja. Transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi tersebut, baik itu kereta api, bus kota, MRT, LRT, bus trans. Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi tersebut. Sehingga kita bisa menjaga jarak satu dengan lainnya. Sesuai arahan Bapak Presiden terkait penyelenggaraan kendaraan umum massal untuk masyarakat, maka kami kembali menyelenggarakan dengan frekuensi tinggi untuk penyelenggaraan kendaraan umum di Jakarta. Dan kita akan laksanakan dengan social distancing secara disiplin. Artinya akan ada pembatasan jumlah penumpang per bis dan per gerbong di setiap kendaraan umum yang beroperasi di bawah Pemprov DKI Jakarta. Juga akan ada pembatasan jumlah antrian di dalam halte dan jumlah antrian di dalam stasiun. Sekali lagi tujuannya adalah untuk mengurangi risiko penularan. Ini semua punya konsekuensi bahwa antrian akan lebih banyak di luar halte dan di luar stasiun. Antrian di luar halte, di luar stasiun, di ruang terbuka, dari diskusi dengan para ahli, mengurangi tingkat resiko penularan daripada antrian dan kepadatan dalam ruang tertutup.
Karena itu, pembatasan jumlah penumpang per gerbong dan per bis menjadi penting sekali untuk memastikan bahwa jarak fisik antar satu penumpang dengan penumpang yang lain, baik pada saat menuju kendaraan umum maupun selama berada dalam kendaraan umum, tetap terjaga. Tetapi kami ingin terus menghimbau kepada dunia usaha untuk mengutamakan pengelolaan pekerjaan dari karyawan secara jarak jauh. Working from home atau kerja dari rumah, kami himbau untuk terus diintensifkan. Ini sejalan juga dengan arahan dari Bapak Presiden kemarin untuk bekerja dari rumah dan tetap kepada para pekerja untuk mengutamakan bisa kontribusi produktif meskipun bekerja dari rumah. Kita berharap dengan begitu di Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia, kegiatan social distancing ini di satu sisi akan bisa menjaga potensi penularan, tapi kegiatan produktif secara jarak jauh bisa tetap dilakukan.